Assalamualaikum, Miss Soraya hadir kembali dalam pembahasan tryout pertama ujian madrasah 2021. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas pilihan ganda nomor 31 sampai nomor 35 dan 5 soal uraian sebagai berikut. Nomor 31, sebagai negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, potensi pengembangan ekonomi yang tepat di Indonesia adalah ekonomi C. Agrikultur. Nomor 32. Berikut ini yang termasuk potensi agrikultur di Indonesia adalah jawabannya A. Rempah-rempah. 33. Pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, penduduk Pulau Jawa mengalami pertumbuhan penduduk begitu pesat, sehingga banyak yang dipindahkan keluar Pulau Jawa. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk tersebut adalah D. Perkembangan teknologi pertanian yang berpusat di Pulau Jawa. Nomor 34. Untuk mendukung program pasar bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka dibentuk organisasi pasar bebas yang disebut AFTA. Nomor 35. Pasar bebas membawa konsekuensi tersendiri, yaitu Indonesia dibanjiri berbagai produk dari luar negeri. Keuntungannya, masyarakat bebas memilih berbagai kebutuhan yang diperlukan. Namun, ada dampak negatif dari pasar bebas, yaitu C. Mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Selanjutnya kita akan membahas soal uraian. Nomor 36. Sumber daya alam bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan lagi atau tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu adanya kemampuan dari masyarakat Indonesia untuk mengolah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jelaskan upaya yang dapat kalian lakukan sebagai usaha menghemat penggunaan sumber daya alam bahan tambang Indonesia. Jawabannya adalah upaya yang dapat kita lakukan sebagai usaha menghemat penggunaan sumber daya alam bahan tambang di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mematikan lampu ketika tidak sedang digunakan. B. Mematikan alat-alat listrik seperti komputer, televisi, dan lain sebagainya segera setelah selesai digunakan. Dan menggunakan kendaraan umum untuk aktivitas pergi ke kantor atau pergi ke sekolah. Nomor 37. Jelaskan perbedaan dengan disertai contoh mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial turun. Oke. Mobilitas sosial naik adalah peningkatan dalam status sosial seseorang dari kedudukan yang lebih rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh mobilitas vertikal ke atas atau naik adalah seorang siswa lulus dari SMP dan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Wali Kota Bandung mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin terbaik sehingga dipercaya untuk menjadi gubernur. Yang ketiga, orang tua yang hanya lulusan SD berhasil menyekolahkan anaknya hingga lulus kuliah sarjana. Yang keempat, contohnya adalah pemberian warisan berupa materi dan non-materi dari seorang kakek pemegang perusahaan kepada cucunya. Cucunya mengalami gerak sosial vertikal ke atas. Contoh yang kelima, seorang guru membentuk organisasi berisi seluruh guru di provinsinya dan diangkat menjadi ketua organisasi tersebut. Sedangkan contoh dari mobilitas sosial turun atau ke bawah. Mobilitas sosial turun adalah penurunan status sosial seseorang dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah.
Contohnya antara lain, seorang prajurit yang terpaksa dipecat karena mengabaikan dan meninggalkan tugasnya sebagai tentara. Contoh yang kedua, seorang karyawan perusahaan yang diberhentikan secara tidak hormat karena korupsi. Yang ketiga, seorang anggota polisi yang mengalami penurunan pangkat akibat melanggar peraturan kepolisian yang sudah ditetapkan. Contoh yang keempat, seorang siswa yang terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya karena tingkah lakunya yang sangat buruk terhadap guru dan teman-temannya. Nomor 38, kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya. Tuliskan 3 bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN. Dan jawabannya adalah kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah. Yang kedua, pengembangan SDM. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Yang keempat, pertukaran budaya dan seni, mengadakan festival film ASEAN. Yang kelima, penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Yang keenam, menyelenggarakan pekan olahraga 2 tahunan sekali melalui SEA Games. Soal nomor 39. Salah satu faktor penghambat rendahnya tingkat pendidikan di negara berkembang adalah masyarakat tidak mampu membayar biaya pendidikan yang berkualitas. Analisislah upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawabannya adalah permasalahan utama dalam ilustrasi pada soal tersebut adalah masyarakat tidak mampu membayar biaya pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pemberian beasiswa bagi penduduk. Melalui beasiswa, masyarakat dapat bersekolah di sekolah yang berkualitas bahkan ke negara-negara maju. Pemerintah juga dapat membangun sekolah yang berkualitas dengan biaya rendah bahkan gratis. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Soal nomor 40. Perilaku menyimpang dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang tidak sehat. Uraikan 3 kiat yang dapat kalian lakukan agar terhindar dari jenis pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang tidak sehat merujuk pada pergaulan yang cenderung tidak bermanfaat dan negatif. Kiat peserta didik untuk menghindari pergaulan yang tidak sehat antara lain adalah memilih teman yang memiliki perilaku baik dan mengajak kebaikan. Yang kedua, berani menolak ajakan teman yang mengarah pada pelanggaran. Yang ketiga, memperbanyak mengikuti kegiatan yang positif. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan giat beribadah. Yang kelima, memahami nilai dan norma sosial agar terhindar dari perilaku menyimpang. Demikian tadi pembahasan tryout pembagian yang terakhir, yaitu soal nomor 31 sampai 35 dan 5 soal uraian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk mempersiapkan ujian madrasah 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.